Oke, mau jelasin di sini yang template kemarin ya. Ehm, jadi di time lock ini nanti ada tabel ini kan dan diagram ini. Nah, kalian tuh harus mencatat berbagai aktivitas kalian dari jadi seperti sebelum pakai ini kalian tuh harus memahami diri kalian sendiri 3 sampai 7 hari. Kalian itu ngapain aja? Di misalnya rutinitas atau misal mungkin kan ada hari libur di hari akhir pekan, hari Minggu gitu. Itu misal beda, ya udah berarti rutinitas yang paling sama gitu setiap hari itu 6 hari. Kalian tulis dulu di buku tulis, lalu tulis di sini. Misalnya kan bangun tidur, sholat subuh. Kalau sholat kan pasti kan, atau hal-hal kewajiban lain atau ibadah, itu kan. Sholat isya dan lain-lain. Kemudian yang udah pasti banget tuh biasanya kalau nggak kalian kalau manusia tuh kalau nggak kerja ya belajar tergantung usianya kan. Nah, di sini aku kasih contoh, misalkan bangun tidur. Nah, ini ditulis jamnya. Jadi setelah kalian ini tuh namanya time lock. Aktivitasnya itu time lock karena memang kita tuh mengidentifikasi apa sih yang kita kerjakan setiap hari dan berapa menit durasi yang kita pakai. Misal sholat subuh jam 4.15 sampai jam 4.035. Berarti berapa? 20 menit. Terus ditambah baca buku atau Al-Quran, buka sosmed, nonton YouTube, podcast, dan lain-lain, belajar. Itu misal jam 4 sampai 0.55 atau misal kalian kembali tidur lagi, ya tulis aja tidur lagi gitu. Atau membantu orang tua tulis. Nanti akan keluar durasinya. Ini rumusnya udah tinggal ganti aja misal jam 4.45 sampai katakan jam 6. Di sini ganti tuh 2 jam 10 menit. 2 jam 10 menit. Jadi ini mulai kapan kalian mulai, jam berapa terus selesai. Itu kalian cari selama 3 sampai 7 hari. Biasanya kalian baru tahu, oh, aku rutinitasku segini. Nah, sebenarnya template ini itu untuk orang-orang yang udah punya habit atau habitnya udah kebentuk gitu sih. Jadi lebih ke orang yang lebih pengen mengatur habitnya tuh lebih pas sesuai dengan apa yang dia inginkan perharinya. Jadi kalau kalian belum punya habit ya bisa juga, cuma mungkin agak kesulitan. Tapi setiap orang menurutku tetap punya habit lah kesehariannya apa aja. Biasanya jam sekian dia ngapain itu tetap punya. Ini nah untuk mengelompokkan ini perwarna dan lain-lain itu pakai ini. Kalau aku rumusku pakai ini. Ada productive time, fixed time, flexible time, sama unexpected time. Productive time ini sesuatu yang harus dilakukan secondary, jadi kegiatan utama kedua. Nah, ini kebalik sih. Fixed time itu waktu yang kita tuh mau nggak mau harus melakukan kegiatan itu. Sholat kan. Terus sholat lagi. Nah, kayak makan itu sebenarnya juga masuk ke fixed time. Jadi nanti aku kasih update aja deh. Ini yang mau updateannya nanti tinggal chat aja di DM aja di DM Instagram. Nah, nanti update-nya tuh ini. Nah, jadi di sini fixed time, udah rumusnya juga udah, sini produktif, di sini fleksibel. Nah, ada pengertiannya juga. Fixed time itu waktu yang digunakan untuk kegiatan pokok. Kegiatan pokok dalam kehidupan yang harus dikerjakan dalam kehidupan, makan, minum, mandi, sholat, dan sebagainya. Productive time, waktu yang digunakan untuk kegiatan penunjang hidup, bekerja, belajar, dan lain-lain. Fleksibel ini kegiatan yang cenderung bebas, fleksibel, tak terikat jadwal, tidak terlalu penting ataupun mendesak.
Misalnya bisa juga waktu santai, ngobrol sama teman, terus nggak ngapa-ngapain, gabut dan lain. Tapi flexible time ini jadi kenapa disebut fleksibel, karena kalian bisa menggunakan untuk productive time atau buat fun time. Jadi kayak waktu senang-senang aja bisa fleksibel, productive time juga bisa. Atau kalau buat fixed time sih nggak tahu ya, kurang tahu, kayaknya nggak bisa. Nah, satu lagi unexpected time ini. Nah, kenapa langsung ungu semua? Karena unexpected time ini sebenarnya nggak usah dicari. Ini tuh mendeteksi waktu yang terbuang atau waktu-waktu yang sisa dari kita udah make ini. Nanti keluar nih sisanya. Kayak kita nggak ada jadwal khusus untuk itu, berarti biasanya di sini. Nah, atau misal kalian ada jadwal main sama teman khusus, itu masukin sini aja biar di waktu yang terbuang itu ketahuan. Ini rumusnya gini, jadi misalnya nih kategori kegiatan tadi. Nah, ini sementara pakai ini aja dulu. Jadi kalau kalian ada fixed time, kayak mirip-mirip inilah kegiatan ini, kalian isi di sini karena rumusnya ini nyambung. Nah, ketika kalian ngisi ini, kan misal nih jam 3.45 aku ganti. Durasinya akan berubah. 3 jam, 3 jam 10 menit. Jadi 3 jam 10 menit. Nah, ini kalau error nggak apa-apa, karena ini ya udah berarti kalian nggak punya waktu yang terbuang. Nah, ini aku kembalikan. Nah, misal tadi apa yang berubah? Jam 4. Nah, misal gini kan. Nah, oh ini ketika ini dirubah, ini akan berubah. Kapan kalian mulai, kapan kalian selesai. Misal perjalanan ke masuk kelas pagi ya, jam 7 sampai jam 12. Kalian ganti jam, jam 8 jam 12. Nah, terganti 4 jam, ini otomatis terganti, ini juga otomatis terganti. Nah, gunanya diagram ini tuh kalian bisa lihat lebih mudah dilihat. Oh, wah alhamdulillah nih hari ini produktif banget. Atau pengen diatur tuh gimana jadwalnya ini biar waktu produktif lebih besar daripada yang lain. Kalau fixed time ini pokoknya udah nggak bisa apa-apain sih. Biasanya fixed time itu memakan 45, 50 sampai 55 atau hampir setengah dari 24 jam sendiri karena di sana ada tidur. Nah kan, ini 5 jam 40 menit. Mungkin idealnya ada yang bilang tidur 6 jam, 7 jam, atau 8 jam lah. Itu terserah masing-masing. Nah, jadi kayak gitu cara makainya. Nah, kalau ini Eisenhower Metric, ya aku tulis aja di sini nih kayak dari sekian kegiatan kalian tuh mana yang harus dilakukan sekarang atau segera, atau harus dilakukan tapi nggak apa-apa nanti, tapi tetap harus dilakukan. Terus ada yang nggak harus dilakukan, misalnya diwakilkan. Jadi diwakilkan ya, kalau ini benar-benar udah nggak usah dilakukan, anfaedah atau apa kayak gitu. Terus di bagian di sini ini ada reminder estimasi umur ya. Waktu yang akan misalnya rata-rata manusia dikasih umur 65 tahun. Nah, nanti dia bakal bisa tahu nih, misal aktivitas hitungan harian ya. Misalnya makan dan minum nih. Berapa kali? 3 kali. Sekali yang makan minum berapa? 20 menit. Dalam satu hari menghabiskan 1 jam untuk makan minum. Terus ini hitungan, kalau nggak salah ini hitungan jam atau enggak menit ya, aku lupa. Ini nggak usah diapa-apain. Rumusnya otomatis. Berarti kalian itu 3 tahun untuk makan dan minum. Maksudnya gimana? 3 tahun untuk makan dan minum. Nah, jadi apa? Total 1 jam sehari untuk 3 kali makan dan minum. Maka dalam waktu 65 tahun atau seumur hidup kita menggunakan 3 tahun untuk melakukan hal tersebut. Jadi 65 tahun kita itu
3 tahunnya buat makan dan minum. Habis itu, misal nih, belajar dan bekerja atau sholat deh. Nih, kita sholat, zikir, dan mengaji. Misal maksimal banget kita bisa sampai 42 menit gitu kan. Ya, nggak tahu juga ya, masing-masing lah. Ini aku coba buat agak banyak karena kaget setelah aku telusuri. Dalam 65 tahun kalau kita itu sholat, ngaji, dan zikir, ya udah termasuk wudhu-wudhunya, jalan kakinya ke masjid lah. Kita tuh 9 tahun aja buat sholat. Dari 65, 9 tahun doang ya buat sholat, zikir, dan mengaji. Jadi kayak ini tuh 65 tahun usia kita, 7 tahun kita itu mobilitas, transportasi, dan lain-lain. Tidur dan istirahat kita tuh 22 tahun, baik banget kan. Terus bekerja tuh 22 tahun, belajar atau bekerja 22 tahun. Nah, sisanya tuh ini dalam 65 tahun. Nah, ini aku kasih ya dikit lah, nggak tahu, semoga bermanfaat juga. Terus ini bonus-bonus lain, kalian bisa belajar nih, bonus sederhana. Yang ini udah aku cantumin. Terus rahasia orang sukses, ini link-link YouTube buat belajar, dan aku cantumin nama orang-orang yang buat ini. Jadi aku menghormati orang-orang yang buat konten ini, alhamdulillah bagus banget. Jadi kalau bisa nontonnya juga urut aja atau sesuai judul juga boleh. Kalau ini nggak ada hubungannya dengan waktu, tapi ini untuk kayak lebih meningkatkan pribadi kalian biar lebih bisa lebih baik lah dari sebelumnya, produktif. Living order. Masak. Udah masak ya? Habis itu ini ada istilah-istilahnya, ada time log, yaitu tadi time log kalian mencatat kegiatan dulu. Kegiatannya dicatat, data tentang catatan waktu yang digunakan untuk seseorang menyelesaikan suatu kegiatan. Nah, biasanya apa? Detail tugas atau kegiatan. Nah, apa aja aktivitasnya, misal makan, minum. Jadi ditulis makan dan waktu jatuh temponya, menit, jam, hari, atau bulan gitu kan. Jadi kayak time log itu mendata waktu atau durasi waktu yang kita gunakan. Misal jam 6 sampai jam 7 pagi baca buku. Nah, itu. Jadi mulai dari jam 6 sampai jam 7 itu baca buku. Itu menghitung time log tuh. Membuat data lah, data listnya. Kemudian Eisenhower Matrix ini rumus untuk mengelompokkan prioritas pekerjaan dalam satuan kategori. Itu tadi yang aku share di sini. Nah, ini. Terus ada time activity metric. Time activity metric ini rumusan untuk mengelompokkan jenis kegiatan dalam satuan kategori waktu. Yang ini. Kategori ini sebenarnya aku bukan ngasal ya, kayak kasih istilah aja ya yang berdasarkan pengalamanku. Mungkin kalau cocok ya pakai aja, kalau kalian ada istilah lain ya buat sendiri. Fixed time produk ini namanya time activity metric. Jadi menggolongkan tadi jenis-jenis kegiatan. Itu namanya time canvas. Kemudian time box. Time box ini serangkaian aktivitas yang digunakan untuk menambahkan berapa banyak persentase waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan kategori. Nah, itu di ini. Time box itu di sini. Nah, di sini. Jadi make apa ya? Ini itu untuk mendukung membuat time box juga. Jadi time box itu kita bisa tahu nanti persen-persennya. Nih. Kita misal yang ini. Yang udah jadi ya. Berarti produktif time kita tuh 43% dan fixed time kita 28%, flexible time kita 23%, yang hilang atau tidak terduga 6%. Nah, total 100% kan dalam 24 jam. Ini time box. Jadi kayak berapa sih kita tuh produktif. Nah, nanti jadinya ini di sini. Kemudian ada general time box. Nah, kalau general ini yang digunakan untuk mengatur kategori ya. Kategori tertentu dan berhenti mengerjakannya apabila sudah habis. Itu termasuk di sini.
kayak menggolongkannya tadi ya, dari jam berapa sampai ke jam berapa. Lebih ke mulainya kapan, selesainya kapan. Nah, kalau bedanya sama time lock apa, time lock tuh kayak intinya datanya aja yang diolah. Kalau di time box ini ada itu ada sangkut pautnya juga. Nah, namanya time boxing ya. Harusnya ini namanya time boxing. Nah, ada general, ada task. Jadi bedanya tuh ini aku jelasin ntar ya. Kalau general tuh kayak apa ya, secara umum kayak tadi fix time, kayak misalnya kita tuh dari jam 6 sampai jam 12 tuh tergolong waktu kita tuh kayak productive time. Nah, nanti kalau di task time box ini itu lebih detail lagi. Misalnya jam 6.15 sampai jam 6.35 itu kita ngapain. Jadi per kegiatan secara spesifik. Jadi spesifik banget. Terus jam 7.20 sampai jam 7.40 kita ngapain? Task. Jadi task itu kan tugas. Time box. Jadi eh, ini time boxing lah, salah. Time boxing. Kegiatan. Nah, selanjutnya ini time mapping. Nah, time mapping ini yang pakai jam itu ya, pakai jam. Jadi yang ada kertas atau jam yang 24 itu loh, itu time mapping. Jadi kita petakan dalam tersebut. Jadi goalsnya itu sebenarnya ini, kalian bisa pakai di time mapping. Jadi buletan itu kalian garis-garisi pakai pulpen. Goalnya di sini. Nah, cara pakainya ini mungkin perlu waktu untuk memahami. Nanti kalau misal ada yang kurang paham, ngobrol aja ya secara pribadi di chat lah ya. Nah, pokoknya goalsnya di sini dan kalian tuh pakai ini buat tadi fungsinya. Nanti aku jelasin video selanjutnya.